keuangan model Almagret Hall untuk memprediksi financial distress pada sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2019. Pertama itu saya akan membahas latar belakang. Saat ini perekonomian di Indonesia semakin sulit karena ketatnya persaingan sehingga membuat perusahaan dan berbagai sektor industri yang saling menciptakan inovasi baru untuk bersaing. Industri otomotif merupakan salah satu sektor yang mengalami persaingan ketat. Persaingan industri yang begitu ketat itu dapat menyebabkan kebangkrutan dan seluruh perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu mengimbangi perkembangan dunia usaha, perusahaan tersebut akan mengalami penurunan pendapatan atau penurunan volume usaha yang dimana hal tersebut berdampak pada pendapatan keuntungan yang semakin menurun sehingga perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Selanjutnya ada fenomena dalam penelitian ini berdasarkan pemantauan dari Gaikindo, penjualan pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan, sedangkan di tahun 2016 sampai 2018 penjualan mengalami kenaikan. Menurut ahli dan Rodoni tahun 2010, yang menyebabkan terjadinya financial distress adalah kurangnya modal dan terlalu besarnya beban hutang perusahaan sehingga mengalami kerugian. Metode Almagret Hall ini yang digunakan dalam penelitian ini karena metode ini terbukti memiliki tingkat akurasi sebesar 94% dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Metode Almagret Hall ini terdiri dari 5 rasio yaitu WCTA, renta, EBITDA, NVATL, dan STA yang digunakan untuk memprediksi financial distress. Lalu selanjutnya ada data penjualan otomotif dan produksi pada tahun 2012 sampai 2018. Penjualan di tahun 2012 ini sebesar 1.116.230 dan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 1.229.901. 2014 mengalami penurunan menjadi 1.208.028. Di tahun 2015 sampai 2018 penjualan mengalami peningkatan kembali. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama itu bagaimana rasio WCTA, renta, EBITDA, NVATL, dan STA pada sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2015. Yang kedua itu bagaimana financial distress pada sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2019. Rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana pengaruh rasio WCTA, renta, EBITDA, NVATL, dan STA terhadap financial distress secara parsial dan simultan pada sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2019. Lalu selanjutnya ada hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama itu rasio WCTA berpengaruh terhadap financial distress. Hipotesis yang kedua yaitu rasio renta berpengaruh terhadap financial distress. Hipotesis ketiga yaitu rasio EBITDA berpengaruh terhadap financial distress. Hipotesis keempat yaitu rasio NVATL berpengaruh terhadap financial distress. Hipotesis kelima yaitu rasio STA berpengaruh terhadap financial distress. Dan hipotesis terakhir yaitu rasio modal Almagret Hall secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. Lalu selanjutnya ada pengertian dari rasio keuangan sendiri yang merupakan kegiatan untuk membandingkan pos yang ada dalam laporan keuangan demi mendapatkan angka yang relevan dan signifikan serta berhubungan. Lalu selanjutnya yang digunakan ini metodenya itu menggunakan metode Almagret Hall. Lalu ada pengertian dari financial distress. Financial distress merupakan suatu peringatan awal untuk perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan atau likuiditas. Secara umum, financial distress adalah kondisi perusahaan yang sudah tidak mampu melunasi kewajibannya dalam hal operasional. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari website Facebook Bursa Efek. Jenis data dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif, dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Almagret Hall dan teknik analisis regresi data panel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 sampai 2019. Lalu selanjutnya ada sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purpose sampling yang didapatkan 11 perusahaan yang terdaftar di BEI. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dengan cara dokumentasi. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya. Pertama itu nilai rata-rata WCTA dalam setiap tahunnya mengalami penurunan, dan nilai rata memiliki setiap tahunnya itu fluktuatif. Hal ini tersebut menandakan kurang stabilnya perusahaan dalam mengakumulasikan laba ditahan. Lalu selanjutnya ada nilai rata-rata EBITDA dalam setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan perusahaan kurang bisa memanfaatkan hasil perusahaan dengan baik sehingga menyebabkan beban usaha perusahaan bertambah tetapi laba yang didapatkan sedikit. Lalu selanjutnya ada nilai rata-rata NVATL yang dimana setiap tahunnya itu fluktuatif. Hal tersebut menandakan perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajibannya. Dan terakhir ada rasio STA yang setiap tahunnya itu fluktuatif karena perusahaan rasio tersebut
perusahaan dikategorikan bangkrut, dan 2014 ada 5 perusahaan yang dikategorikan rawan, 6 perusahaan dikatakan bangkrut. 2015 2 perusahaan dikategorikan rawan, 8 perusahaan dikategorikan bangkrut, dan 1 perusahaan dikategorikan sehat. Sementara itu tahun 2016 3 perusahaan dikategorikan rawan, 8 perusahaan dikatakan bangkrut. Di 2017 itu 6 perusahaan dikategorikan rawan, 4 perusahaan dikategorikan bangkrut, dan 1 perusahaan dikategorikan sehat. Sementara itu tahun 2018 4 perusahaan dikategorikan rawan, 6 perusahaan dikategorikan bangkrut, dan 1 perusahaan dikategorikan sehat. Lalu tahun 2019 hampir semua perusahaan itu dikategorikan bangkrut. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial bahwa Wajita itu berpengaruh terhadap financial distress, Reta berpengaruh terhadap financial distress, EBITDA berpengaruh terhadap financial distress, FVTL berpengaruh terhadap financial distress, dan STL berpengaruh terhadap financial distress pada sektor otomotif dan komponen periode 2012 sampai 2019. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh rasio variabel PCTA, Reta, EBITDA, FVTL, dan STA berpengaruh terhadap financial distress pada sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BI periode 2012 sampai 2019. Lalu selanjutnya ada saran bagi peneliti. Selanjutnya dia dapat tidak hanya menggunakan metode Alpha score, tetapi juga menggunakan seperti rasio spring rate, liquid, dan broker. Yang kedua itu bagi perusahaan sebaiknya dalam pengambilan keputusan diharapkan